Baik, di video kali ini kita melanjutkan pembahasan soal aset ya. Oke, soal ini nomor 30. Dari soal kita diminta untuk menghitung banyak kaleng minyak hasil produksi tiap harinya. Banyak kalengnya ya, bukan banyak drumnya. Sementara sehari itu memproduksi 20 drum ya, 20 drum. Berarti kan volume tabung kali 20 drum itu dibagi volume kalengnya ya. Oke, berarti yang pertama kalengnya juga berbentuk tabung sih, berarti kan V tabung besar dikali 20 dibagi V tabung kecil. Oke, sama dengan rumusnya. Volume tabung itu rumusnya sama-sama pi R kuadrat T, karena ini yang ukurannya besar-besar jadi kapital semua hurufnya. Kalau yang kecil berarti sama pi R kuadrat T. Oke, dimasukkan R nya untuk drum adalah ini diameternya, berarti kalau jari-jarinya adalah 30 ya. Oke, ini jangan lupa bisa dicoret. Berarti kan 30 kuadrat kali T, tingginya itu 1 meter, tulis aja sini 100 kali 20 drum itu dibagi R kuadrat. Nah, dia punya diameter alas kalengnya itu 10 cm, berarti jari-jarinya adalah 5 kuadrat kali T nya adalah 30. Kecil ya. Oke, ini gimana tuh penyelesaiannya? Ini kan 900 kali 100 kali 20 dibagi 25 kali 30. Ini bisa sama ini 30, ini sama ini 4. 20 kali 4 kali 2 adalah 24, nolnya ada 2, berarti 2400 kaleng. Jawabannya yang A. Ini berarti kaitannya sama volume tabung. Soal berikutnya yaitu tentang masih volume tabung ya. 2 tabung itu diminta untuk mencari selisih dari volume kedua tabung. Ya masih menggunakan volume yang tadi berarti ya. Berarti V tabung besar dikurangi V tabung kecil. Oke, rumusnya itu pi R kuadrat T dikurangi pi R kuadrat T. Oke, berarti sama-sama punya pi nya dikeluarkan, pi kali R kuadrat T dikurangi R kuadrat T kecil. Dengan pi nya tulis saja 22/7. R kuadrat R besarnya berarti pakai yang besar ya, nih 10. Jadi kan 10 kuadrat kali T nya itu 20 kurangi jari-jari yang kedua itu yang kecil itu 7 kali 20, 7 kuadrat sama dengan 22/7 kali 100 kali 20 dikurangi 49 kali 20 sama dengan 22/7 kali 2000 dikurangi 980, itu sama dengan 22/7 kali 1020. Itu hasilnya adalah 3200. Bisa juga ini pakai 3,14 ya, hasilnya sama kok pi nya. Oke, ini masih kaitannya dengan volume tabung. Soal berikutnya yaitu kaitannya dengan luas selimut ya, topik rucut. Nah, kan membuat topik rucut menggunakan kertas manila. Kertas manila itu bentuknya yang kita tahu adalah persegi panjang ya. Ini katanya ini 60, sini 90. Sementara kerucutnya itu diameter alasnya itu 14 cm,
sementara garis pelupisnya itu 60. Berarti S nya udah ada ya. Berarti kita yang dihitung adalah sisa kertasnya ya. Sisa kertas berarti selisih dari Manila dikurangi kerucut ya. Luas Manila dikurangi luas topi. Luas topi ini berarti luas limut kerucut. Luas Manila itu persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar dikurangi luas limut kerucut adalah pi kali R kali S. Panjangnya itu 90 kali lebarnya 60 dikurangi P nya pakai 22/7 kali 7 kali 60. Ini boleh dicoret habis, berarti tinggal 540, nolnya tambah 1 dikali dikurangi 1320 ya. Hasilnya adalah 4080 cm persegi. Itu sisa tasnya. Oke, soal berikutnya ini tentang kapal pesiar. Oke, ini kapal asli dan ada miniaturnya ya, bikin miniatur juga. Berarti kan kaitannya sama ini, sama yang rumus perbandingan yang GPS JS segitiga Justus ya. Berarti nih ada perbandingan, misalkan P itu panjang, berarti PS itu adalah panjang sebenarnya per panjang, dengan lebar sebenarnya per lebar pada peta, tinggi sebenarnya per tinggi pada peta. Oke. Ini perbandingan ya. Oke, nomor berikutnya ini tentang perbandingan ya. Ini ada kapal dengan ukuran sebenarnya dan miniatur ya. Oke, berarti perbandingannya senilai ya, karena ini akan dibuat miniaturnya dari kapal yang sebenarnya. Berarti kan bisa diperoleh perbandingan itu bentuknya P itu panjang ya, berarti kan panjang sebenarnya dibagi panjang itu panjang pada peta, berarti lebar sebenarnya per lebar, tinggi sebenarnya per tinggi. Yang bawah ini untuk satuan yang pada peta ya, atau pada rancang miniaturnya. Nah, panjang sebenarnya itu udah diketahui di soal adalah 300 meter, berarti tulis di sini 300 meter, kita jadikan senti aja ya biar ini sama ya, biar gampang itunya. Per panjangnya itu adalah 60. Nah, dengan lebar sebenarnya belum tahu, lebarnya itu 15 miniaturnya, tinggi sebenarnya juga belum tahu, kalau tinggi pada miniatur itu 4. Berarti bisa dihitung ya untuk lebar dan tingginya. Yang pertama, lebar kita bisa menggunakan yang ini, perbandingan yang ini, perbandingan senilai ini. Berarti kan 30.000 per 60 dengan lebar sebenarnya bagi 15. Jadi kalikan silang. Berarti kan LS kali 60 berarti 60. LS sama dengan 30.000 kali 15. Berarti LS sama dengan 30.000 kali 15 dibagi 60. Itu coret 4, coret 75 dengan 75 meter itu lebarnya. Oke, untuk tingginya berarti pakai persamaan yang 30.000 per 60 sama dengan TS per 4. Ini dikalikan silang lagi, berarti 60 TS sama dengan 30.000 kali 4. Berarti tinggi sebenarnya itu 30.000 kali 4 dibagi 60. Ini dicoret 15. Ini dicoret. Oh,
Ya, ini dicoret jawabannya 2000, berarti 2000 cm sama dengan 20 meter. Berarti jawabannya lebar 75 dan tinggi 20 meter yang B. Oke, berikutnya nomor 25. Nomor 25 itu kita akan mengukur tinggi pohon. Yang diketahui adalah ini ada tongkat, ini ada titik B, titik ujung tongkat. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah A, yang satu ini ya, bagian bawah pohon diberi tanda A sebagai patokan di sini. Jadi ini nomor 1, tetap semuanya 1. Terus langkah kedua adalah mendirikan tongkat di titik E sejauh beberapa tongkat dari pohon, ya kan. Ini berarti ini yang nomor 2. Yang ketiganya adalah pasang satu tongkat mendatar pada pangkal tongkat diberi titik B. Ini sini, berarti ini nomor 3. Terus amati dari titik B, ujung tongkat lurus dengan pohon, berarti yang ini nomor 4. Terus tinggal, jika sudah pas, tinggal dihitung berapa tongkat dari titik pengamatan ke pohon. Ini nomor 5. Dan yang terakhir adalah tinggi pohon itu 2 meter kali banyaknya tongkat mendatar. Urutannya itu berarti 1, 3, 6, 4, 5. Nomor 24. Nomor 24 ini membahas tentang luas arsiran ya. Berarti KLMN itu persegi panjang kan. Persegi panjang otomatis ininya adalah siku-siku ya. Berarti kita bisa hitung si PM ini dengan perbandingan yang segitiga KLO. Berarti si PM itu sebanding sama LM kan. Ini terus itu sama aja, PM itu sama aja KO, terus LM itu sama aja KL. PM itu dicari, terus LM itu 20, KO itu 12, KL itu 24. Jadi dikalikan silang, berarti 24 PM sama dengan 12 kali 20. PM sama dengan 240 per 24 sama dengan 10. Itu PM. Nah, ketemu ini 10. Berarti kita bisa ngitung luas yang tidak diarsir. Luas tidak diarsir. Berarti luas persegi panjang dikurangi luas KLO atau segitiga KLO ditambah luas segitiga PML. Oke, luas persegi panjang berarti kan panjang kali lebarnya kan, kurangi ini setengah kali A kali T 1 itu 1 ditambah setengah kali A 2 kali T 2. Panjangnya itu adalah 24 kali 12 kali 20 20 dikurangi setengah. Untuk KLO alasnya itu adalah 12 kali tingginya 24 ditambah setengah kali 10 kali 20. 24 kali 20 itu adalah 180 dikurangi ini bisa dicoret 12, berarti 144 ditambah ini 100, berarti 480 dikurangi 244 adalah jawabannya itu 236.
Ya, jawabannya yang A. Oke. Sekarang tinggal nomor 23. Nomor 23 ini gampang nih. Tentang pasangan segitiga yang kongruen. Kongruen itu artinya apa? Ingat. Kongruen itu artinya ukurannya sama ya. Sama. Persis. Berarti nih ya, contoh yang pertama itu ada, ini tanda ini bisa dimanfaatkan ya. Berarti yang pertama ada segitiga ya, segitiga yang besar dulu ada PSR, itu kongruen sama segitiga QRS ya kan. Terus yang kedua yang kecil ada segitiga POS, itu kongruen sama segitiga QOR ya kan. Udah ya, itu doang ya. Ini sama yang atas nggak sama, terus ini sama yang ini juga nggak sama, hanya ada dua pasang. Oke, nomor berikutnya yang 22. Nomor 22 itu nomor 22 itu tentang kekongruenan lagi ya. Berarti segitiga KLM sama DF tuh katanya kongruen ya. Mari kita buktikan pernyataan-pernyataannya. Pertama kita bikin dulu yang segitiga KLM. Oke. K L M. K-nya katanya itu 70. Terus L katanya 60. Berarti M-nya itu berapa? M-nya itu adalah 180 dikurangi 70 tambah 60 itu 130. Berarti M-nya itu 50 ya. Sekarang kita gambar yang DEF. DEF. E-nya katanya yang 70. F-nya ya 50, berarti 50 di sini ya F. Terus berarti otomatis D-nya itu di sini 60. Pernyataan pertama, sudut M itu 60. Sudut M ini di sini harusnya 50 ya. Jadi ini salah. Panjang KM itu sama dengan panjang EF. Betul ya? Betul. Terus sudut D itu 60. Betul. Terus sisi KL sama dengan DE. Sisi KL itu DE. Betul juga. Berarti jawabannya adalah pernyataan yang 2, 3, dan 4. Oke.